Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naksana Alika Piranti dari kelas 12 IPS 4. Nomor absen 23. Di sini aku mau ngejelasin ke kalian mata pelajaran pendidikan agama Islam tentang berpikir kritis dan demokratis. Nah, berpikir kritis didefinisikan beragam oleh para pakar. Salah satunya menurut Mertes. Nah, menurut Mertes, berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman yang dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memadukan tindakan dan keyakinan. Dari definisi tadi, sikap dan tindakan yang mencerminkan berpikir kritis terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memahami dari berbagai sumber, menganalisis dan merenungi kandungannya. Dan juga berpikir kritis dapat memanfaatkan potensi diri dalam memecahkan masalah, melihat masalah, menciptakan dan menyadari diri. Sehingga seperti halnya kita dalam menyelesaikan masalah bisa menyelesaikannya dengan secara damai tanpa ada kekerasan apapun. Nah, dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana khalaqta hada batila subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang memiliki akal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka berpikir tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, dan lindungilah kami dari siksaan api neraka. Makna dari Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 yaitu dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun, karena tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini yang sia-sia. Semuanya memiliki manfaat, makna, dan pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang merenungkannya. Kita akan belajar hukum tajwid dari Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Yang pertama, inna. Nah, ini ada nun bertasdid dibaca gunah dan dibacanya 2 sampai 3 harokat. Fi. Nah, kalau ini ya mati bertemu harokat kasroh sehingga disebut matobi'i. Lalu khalqis samawat. Nah, ini termasuk alif lam syamsiah. Kenapa di sini ada tanda tasdid bertemu alif lam? Tiwal ard. Nah, ini baru termasuk alif lam komariah karena di sini tidak adanya tanda tasdid yang menghadapi alif lam. Nah,
wah tilafi. Nah, tilanya termasuk mad tabi'i. Filaili. Nah, filaili itu termasuk alif lam samsiah. Lalu filaili. Nah, ada tanda fathah bertemu ya mati termasuk madlin. Filaili wan nahari. Nah, ada wan termasuk alif lam syamsiah. Wan nahari la ayati. Nah, itu ada termasuk mad tabi'i. La ayati li. Nah, ini termasuk idgham bila guna. Kenapa? Tanwin bertemu lam. La ayati li ulil albab. Nah, yang terakhir ini ulil albab termasuk mad arili sukun. Alladzina termasuk mad tabi'i. Alladzina yadkurunallah termasuk tafkhim, dibaca 2 harokat. Qiyamau itu termasuk idgham biguna. Kenapa? Tanwin bertemu waw. Qiyamau wa qu'udan. Nah, termasuk idgham biguna juga, tanwin bertemu waw. Junubihim termasuk izhar samawi. Wa yatafakkaruna fi khalqis. Itu tuh termasuk alif lam samsiah. Fi khalqis samawati wal ard. Nah, itu termasuk alif lam qamariyah. Kholak ta termasuk qalqalah sugra kholak ta. Haza itu termasuk mad tabi'i. Haza batila termasuk mad iwan. Subhanaka fakina adzabannar. Bannar termasuk itu guna. Asbabun nuzul dari Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, yaitu pada saat itu At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa orang-orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan mereka bertanya, bukti-bukti kebenaran apakah yang dibawa Musa kepadamu? Dan mereka menjawabnya, tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya. Kemudian mereka mendatangi kaum Nasrani dan bertanya kembali, bagaimana halnya dengan Isa? Dijawab, Isa menyembuhkan mata yang buta dan penyakit sopak serta menghidupkan kembali orang-orang yang mati. Selanjutnya mereka mendatangi Rasulullah SAW dan mereka berkata, mintalah dari Tuhanmu agar bukit Saba ini menjadi emas untuk kami. Lalu Rasulullah berdoa dan turunlah ayat ini, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Rasulullah SAW meminta mereka untuk memikirkan langit dan bumi tentang kejadiannya, hal-hal yang menakjubkan di dalamnya, seperti bulan-bulan, terus bintang-bintang dan matahari, serta peredarannya, laut, gunung-gunung, pohon-pohon, buah-buahan dan lain sebagainya. Anbiya la sadidani sin radhiyallahu anhu anin nabi qala al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man atbaqa nafsahu wa tamanna ala Allah. Artinya,
dari Abu Yala yaitu Syaddad ibnu Aus radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kosong. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan beliau berkata hadis hasan. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang cerdas adalah orang yang pandangannya jauh ke depan dan menembus dinding duniawi, yaitu hingga kehidupan abadi yang ada di balik kehidupan fana di balik dunia ini. Hal itu dipengaruhi oleh keimanan seseorang terhadap kehidupan kedua, yaitu akhirat. Seseorang yang tidak percaya adanya hari pembalasan, maka mereka tidak akan menyiapkan amal apapun untuk di kehidupan akhirat. Lalu juga orang yang bodoh tidak akan takut akan melakukan kemaksiatan, korupsi, kezaliman, dan yang lain-lain, asalkan mereka bebas dari jerat hukum pengadilan di dunia. Manfaat dari berpikir kritis yaitu yang pertama, semakin termotivasi menjadi orang yang visioner. Yang kedua, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah akal dan fasilitas lainnya. Yang ketiga, semakin bertambah yakin bahwa ada hari pembalasan. Yang keempat, menemukan jawaban dari misteri dan penciptaan alam. Yang kelima, dapat menangkap makna dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam bagi manusia. Yang ketujuh, dapat mengembangkan iptek dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, dapat mengantisipasi bahaya dengan melihat gejala dan fenomena alam. Yang kesembilan, semangat untuk mengumpulkan bekal di kehidupan akhirat. Adapun sikap terpuji yang terkait terhadap berpikir kritis berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis yang tadi dibahas. Yang pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah akal sehat. Yang kedua, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah alam semesta bagi manusia. Yang ketiga, semakin termotivasi untuk berpikir kritis dalam menghadapi fenomena alam dan gejala alam yang terjadi. Yang keempat, menjadikan Al-Quran sebagai inspirasi dari suatu penelitian. Yang kelima, dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam menjadi ramah bagi manusia. Oke, segitu aja video dari aku tentang berpikir kritis dan demokratis. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Dan maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.